Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Uswatin Masrugo dengan NIM 048. Di sini saya beserta kedua rekan saya yang bernama Agil Zuhalte dengan NIM 042 beserta Ningtyas Rahayu P dengan NIM 047 akan memberikan video pembelajaran tentang keanekaragaman hayati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke submateri yang pertama. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang masih belum tahu apa sih keanekaragaman hayati itu. Jadi, keanekaragaman hayati itu merupakan suatu keanekaragaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan. Nah, sekarang teman-teman udah tahu apa pengertian dari keanekaragaman hayati. Yang kedua, sekarang kita akan mempelajari tentang tingkat keanekaragaman hayati. Nah, jadi tingkat keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama itu tingkat keanekaragaman hayati tingkat genetik. Nah, untuk keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Untuk contohnya, itu pada perbedaan tipe rambut. Jadi ada orang yang mempunyai rambut keriting, ada orang yang mempunyai rambut ikal, lurus. Itu terjadi karena adanya keanekaragaman tingkat gen. Nah, salah satu contoh lainnya yaitu ada pada bunga mawar. Meskipun sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies Rosa hybrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda. Hal ini karena susunan gen penyusun bunga mawar yang satu dengan bunga yang mawar lain itu berbeda. Nah, untuk yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat individu atau spesies. Nah, teman-teman, untuk keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik. Keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Lalu, kenapa bisa terjadi keanekaragaman tingkat individu atau spesies? Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Nah, contoh dari keanekaragaman individu atau spesies ini ada pada Aracaceae atau palem-paleman. Kalau kita perhatikan secara sekilas, bentuk fisik tanaman ini mirip kan, teman? Padahal semuanya merupakan jenis atau individu yang berbeda. Pohon aren misalnya, yang mempunyai nama latin Arenga pinnata dan pinang yang nama latinnya Areca catechu. Selain itu, habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan mempunyai struktur daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Nah, perbedaan habitat inilah yang menyebabkan setiap tanaman tadi mempunyai ciri khusus dari tiap spesiesnya. Nah, sekarang teman-teman kita sampai pada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, di atas keanekaragaman tingkat genetik dan individu, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini artinya setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Dan ini merupakan contoh yang kakak buat. Jadi, sekarang kalian sudah tidak bingung kan apa itu keanekaragaman hayati dan pembagiannya, mulai dari keanekaragaman tingkat gen, tingkat individu atau spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, sekarang kita akan mempelajari submateri yang kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Penyebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ada bagian barat atau Asiatis. Wilayah flora bagian barat disebut wilayah Asiatis karena memiliki banyak kesamaan dengan jenis flora yang ada di daerah Asia, baik dari segi ukuran, bentuk, dan warna. Daerah meliputi Sumatera, sebagian Kalimantan, dan Jawa.
Yang kedua ada bagian tengah atau peralihan. Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara adalah wilayah yang didominasi flora endemik di Indonesia. Zona tengah ini biasa disebut juga zona peralihan. Bagian timur atau Australis, penyebaran flora bagian timur meliputi wilayah Maluku dan Papua, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kawasan ini disebut sebagai zona Australis karena memiliki banyak kesamaan dengan flora di Australia. Klasifikasi persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, flora bagian barat atau Asiatis ada lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Flora bagian tengah atau peralihan ada pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Flora Indonesia bagian timur atau Australis ada rasa mala, tanaman eukaliptus, dan matoa. Untuk persebaran fauna sendiri dibagi menjadi 3 wilayah yang dipisahkan oleh garis Wallace dan Weber. Garis Wallace merupakan garis hayal yang membatasi daerah tempat tinggal jenis fauna Indonesia tipe Asiatis dengan jenis fauna tipe peralihan. Garis Weber merupakan garis hayal yang membatasi daerah tempat tinggal jenis fauna Indonesia antara tipe peralihan dan tipe Australis. Tipe Asiatis terletak di sebelah barat garis Wallace meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Tipe peralihan terletak di antara garis Wallace dan Weber yang meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Tipe Australis terletak di bagian selatan timur, Laut Banda hingga Laut Maluku. Klasifikasi persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama, tipe Asiatis. Karakteristik fauna tipe ini banyak terdiri dari hewan-hewan mamalia menyusui berukuran besar, aneka jenis kera, dan ikan-ikan air tawar. Contoh ada gajah, harimau, badak berjula 1, badak berjula 2, beruang madu, orangutan, kancil, beo, bekantan. Selanjutnya, pada fauna tipe peralihan, karakteristik fauna tipe ini adalah jenis hewan yang memiliki kemiripan dengan tipe fauna di Asia dan juga Australis. Nah, untuk contohnya sendiri, ada kuskus, babi rusa, anoa, biawak, tapir, burung kasuari, dan komodo. Untuk fauna tipe Australis atau fauna daratan sahul, karakteristik fauna tipe ini adalah mempunyai kesamaan dengan fauna yang ada di benua Australia. Contoh ada kanguru pohon, burung cendrawasih, burung kasuari, burung betet, kakatua, reptil, dan amfibi lainnya. Berikut merupakan gambar peta persebaran fauna yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningtyas Rahayu Pratiwi akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Untuk ancamannya, ancaman keanekaragaman hayati saat ini adalah dengan adanya berbagai erosi atau penyusutan, perusakan habitat secara menyeluruh telah mengganggu ekosistem yang ada, sehingga cukup mengancam berbagai spesies. Eksploitasi berlebih pada spesies flora dan fauna akan menimbulkan kelangkaan serta kepunahan suatu spesies. Penyebab terjadinya ancaman tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor alami dan faktor antropogenik. Untuk faktor alami berkaitan dengan masalah adaptasi suatu organisme, yakni organisme akan bertahan hidup jika mampu beradaptasi dan akan mati jika tidak dapat beradaptasi. Kemudian yang faktor antropogenik itu cenderung yang paling mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Faktor-faktor tersebut seperti pertambahan jumlah penduduk, kurangnya kesadaran, pemahaman, dan kepedulian terhadap alam sekitar, pesatnya pembangunan, dan penegakan hukum yang lemah. Kemudian untuk upaya pelestariannya, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah: 1. Kesadaran dari dalam diri untuk menjaga lingkungan. 2. Meminimalisir penggunaan plastik dan kertas. Yang ketiga, adanya perlindungan alam umum dan khusus. Yang
keempat, perlindungan marga satwa dengan adanya undang-undang tentang perburuan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung materi. Saya mewakili kedua rekan saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.